sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Florina Lawrence Goethe. Saya dosen di Universitas Niasia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi bimbingan dan konseling. Saat ini saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah di program studi bimbingan dan konseling, dan salah satunya adalah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu sendiri terdiri dari 3 SPS. Jadi ketika ada mahasiswa yang akan mengontrak mata kuliah ini, terutama mereka yang duduk di semester 2, maka syarat utamanya adalah wajib menyelesaikan mata kuliah psikologi umum sebagai prasyarat untuk mengontrak mata kuliah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan, dengan mahasiswa mengontrak mata kuliah tersebut, maka mereka akan memiliki beberapa kompetensi capaian pembelajaran dalam mata kuliah psikologi pendidikan itu sendiri, diantaranya memahami konsep dasar psikologi pendidikan, khususnya pada bidang layanan, bimbingan, dan konseling. Kedua, menggunakan kajian teori psikologi pendidikan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, menganalisis implementasi bidang ilmu psikologi pendidikan dalam rangka penyelesaian permasalahan individu pada bidang layanan bimbingan dan konseling. Dan keempat, menyusun dan bertanggung jawab terhadap hasil kajian dalam bentuk laporan tugas akhir pada mata kuliah psikologi pendidikan sendiri. Adapun mata kuliah psikologi pendidikan ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan yang akan dipenuhi oleh para mahasiswa, dan kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, di setiap pertemuan tersebut akan ada beberapa pokok pembahasan, diantaranya yang pertama, pada saat pertemuan pertama mahasiswa akan sedikit diberitahukan mengenai kontrak perkuliahan. Di sana para mahasiswa akan mulai memahami aturan yang berlaku selama perkuliahan, kemudian sedikit belajar mengenai sejarah atau latar belakang mengenai psikologi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, masih pada pertemuan kedua, para mahasiswa juga akan mempelajari mengenai manfaat psikologi pendidikan. Bagaimana psikologi pendidikan itu sendiri sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, dan bagaimana hakikat pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga dan keempat, di sana akan membahas mengenai periodisasi perkembangan individu. Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai tahap perkembangan individu, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosio-emosional. Selanjutnya, pada pertemuan kelima dan keenam akan dibahas mengenai konteks sosial dalam perkembangan individu. Di sana juga akan dibahas mengenai teori ekologi dari tokoh Bronfenbrenner, teori perkembangan dari psikososial Erikson, kultur dan etnis, pendidikan multikultural, dan gender. Sehingga pada konteks tersebut dibutuhkan 2 kali pertemuan untuk mencapai pembelajaran, khususnya dalam menganalisis konteks sosial dalam pertemuan. Seterusnya, setelah pertemuan ke-6, maka di sana ada ujian tengah semester. Jadi untuk mencapai 14 kali pertemuan,
setelah UTS nanti akan dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, sehingga 14 kali pertemuan tercapai dalam proses pembelajaran di dalam. Pada pertemuan ke-8 setelah UTS akan dibahas mengenai klasifikasi individu berdasarkan preferensi perilaku. Nah, di dalamnya akan dibahas mengenai intelijensi, gaya belajar dan gaya berpikir, kepribadian, dan temperamen. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 dan 10, di sana akan dibahas mengenai anak berkebutuhan khusus atau dikenal sebagai ABK. Apa saja yang dibahas di sana yaitu karakteristik cacat mental seperti apa, retardasi mental, bagaimana faktor penyebab keterbelakangan mental, bagaimana chronological age, mental age, dan pada pertemuan berikut juga dijelaskan mengenai definisi anak berkebutuhan khusus, kategori anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana pula pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir juga dibahas mengenai anak berbakat dan cara mendidiknya. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 akan dibahas mengenai konsep motivasi belajar dan upaya peningkatannya, terutama di setting pendidikan. Di sini akan dibahas mengenai definisi motivasi belajar, teori-teori motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar, teknik motivasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan proses motivasi dalam pemberiannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada topik pembahasan ke-12, di sana mahasiswa akan membahas mengenai lingkungan belajar yang kondusif. Nah, lingkungan belajar yang kondusif ini mencakup bagaimana jenis-jenis lingkungan belajar yang kondusif itu sendiri dan bagaimana cara menciptakan lingkungan kondusif dan tentunya yang aktif. Pada pertemuan ke-13, di sana akan dibahas mengenai konsep evaluasi belajar dan bagaimana menilainya. Pada pembahasan ini akan diuraikan bagaimana evaluasi belajar itu sendiri, bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam evaluasi belajar, bagaimana teknik evaluasi hasil belajar, bagaimana menilai hasil pengukuran dalam hasil. Nah, pada pertemuan ke-14 dan 15, di sana mahasiswa juga akan diajar untuk menganalisis dan sekaligus menyusun laporan akhir berkaitan dengan perencanaan dan instruksi pelajaran di satuan pendidikan. Jadi mahasiswa nanti ditugaskan melakukan observasi berkaitan dengan hal-hal yang sudah dipelajari pada pembahasan sebelumnya, sehingga mereka akan terjun ke lapangan, melihat realita yang terjadi dan menganalisisnya dan membuatnya dalam sebuah laporan. Sehingga topik yang terakhir ini dibutuhkan waktu sebanyak 2 kali pertemuan. Kemudian setelah itu di sini juga saya mau menyampaikan metode pembelajaran yang saya pakai. Ada beragam metode pembelajaran yang saya gunakan, mulai dari mind mapping. Di sini saya mencoba menggali kreativitas para mahasiswa untuk bisa menguraikan ide-ide mereka, gagasan mereka melalui topik yang saya sajikan. Ya, misalnya pada RPS pertemuan pertama dan kedua. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran Jigsaw, metode pembelajaran CTL, Context Teaching Learning, kemudian Inquiry, Direct Instruction, kemudian Authentic Learning, karena mereka langsung ke lapangan melihat real kondisi yang terjadi di lingkungan pendidikan, setting pendidikan, sehingga mereka melakukan kajian-kajian. Dan juga saya menggunakan yang terakhir adalah problem based learning. Nah, problem based learning ini nanti akan ditampilkan sesuai dengan video yang nanti akan saya
sajikan sebagai contoh salah satu pengajaran saya. Ini salah satu contoh praktik pengajar saya di kelas yang menggunakan metode pembelajaran problem based. Selamat siang semuanya. Sehat semua? Sehat. Baik, kelihatannya luar biasa. Dari semangat. Semua hadir? Siapa yang sakit? Oh, sakit ya? Supaya teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala nikmat terutama karena Engkau telah mengumpulkan ini di ruangan ini untuk memulai. Tuhan berkatilah kami segala apa yang kami lakukan sesuai dalam kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, masih semangat? Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa? Individu berdasarkan referensi perilaku. Oke, nah hari ini kita akan masuk pada topik yang baru berjudul ABK. Apa itu ABK? Kebutuhan khusus. Namun sebelum kita masuk pada topik yang baru ini, yel. Kalian mau? Mau. Semua berdiri. Nah, ini kelihatannya jam-jam rawan. Nah, kita perlu menggerakkan tubuh kita. Bisa? Bisa. Yel-yelnya adalah tubuhku, hatiku, pikiranku. Yes. Bisa? Bisa. Sekali lagi. Tubuhku, hatiku, pikiranku. Yes. Baik, ketika saya mengatakan apa kabarmu hari ini, maka pikiranku. Yes. Kita ulangi ya. Apa kabarmu hari ini? Tubuhku, hatiku, pikiranku. Yes. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk silakan duduk kembali, Anda. Hari ini kita akan masuk pada topik yang baru, yaitu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, siapa di antara kalian yang sudah pernah mengetahui sebelumnya apa itu ABK? Kalau di dalam pikirannya itu misalnya kurang bisa memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan. Menurut saya ABK atau anak berkebutuhan khusus yaitu anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan ataupun anak-anak yang memiliki bakat yang dimana bakatnya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Semua jawaban itu kita kumpul dulu, ya. Kita kolek dulu apakah betul dengan pengertian itu. Nah, mari pada kesempatan ini Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Ada 3 kelompok, belum cukup ya? Kelompok. Kalau boleh jangan menggunakan diri. Anda diminta di dalam kelompok masing-masing, yaitu akan mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan ABK. Yang pertama, ya, tugas saudara adalah kenapa ada yang disebut dengan ABK? Kenapa ABK itu ada? Istilah ABK itu ya. Kemudian apa itu ABK? Bila ABK ada, maka apa itu ABK? Terus siapa saja yang disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus? Selanjutnya, di mana Anda bisa menemukan ABK tersebut? Kemudian, kapan saudara bisa menemukan
dengan mereka. Dan yang terakhir, bagaimana saudara berkomunikasi, berinteraksi dengan ABK. Bisa? Diharapkan perwakilan setiap kelompok minggu depan satu orang, dan kelompok yang mendengar diharapkan memberikan tanggapan berkaitan dengan topik yang dibahas. Ya. Ada tadi beberapa item pertanyaan, dan silakan masing-masing kelompok menyajikannya di depan. Dan apabila kelompok lain ada yang berbeda, ada yang mau ditanggapi, silakan disampaikan. Bisa? Bisa ya? Oke. Silakan. Dari kelompok? Dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih. Kami akan mendiskusikan hasil dari pertanyaan yang diberikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pertanyaan pertama, kenapa ada ABK? Mengapa ada ABK? Karena seperti yang kita ketahui sendiri teman-teman, sejak lahir dari kandungan seorang ibu, tidak semua kita ini terlahir sempurna. Misalnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, seperti waktu dikatakan ibu, misalnya kekurangan tangan itu dari fisik, dan itu dari pikiran. Ketika seorang anak itu kurang memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya, pertama-tama kalau di sekolah itu apa yang diberikan oleh guru kurang dipahami. Kurang dipahami di sini adalah seperti anak-anak yang bukan seperti setelahnya, biasanya seperti kita normal saat ini. Kedua, apa itu ABK? ABK adalah anak yang memiliki keterbatasan seperti yang sudah saya sampaikan di nomor 1 tadi, misalnya kurang pendengaran, atau misalnya kalau dari fisik matanya tuli, atau tangannya tidak ada, atau kakinya pincang, atau tuli. Ketiga, siapa-siapa saja anak ABK itu, yaitu anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan. Seperti yang sudah kita ketahui sendiri kan teman-teman, kita ini tidak terlahir normal. Misalnya anak yang berkebutuhan khusus ini sudah saya sampaikan tadi, kurang pendengaran, dan juga ada anak-anak yang melebihi dari batas normal seperti kita. Misalnya daya pikirannya itu terlalu tinggi, atau IQ-nya itu melebihi batas normal atau standar manusia seperti biasanya. Selanjutnya, di mana Anda menemukan ABK? Pertama-tama yaitu dari kontak mata, tidak fokus, lebih suka menyendiri, emosional, kesulitan berkomunikasi. Misalnya mungkin bisa kita ketahui teman-teman saat kita masih SD, SMP, SMA. Karena ada teman-teman itu kadang terlalu nakal. Nakal karena kan kita karena anak tersebut mempunyai atau harus berkebutuhan khusus, atau hiperaktif di sini
anak yang menuding di mana selalu pintar, jadi cara selalu melihat tadi kan dia ini ya, apa yang diberikan oleh guru harus dia tahu dan harus benar-benar sempurna jawabannya. Jadi kalau misalnya jawabannya tidak sesuai dan tidak sempurna, ini akan menjadi sesuatu masalah kepada misalnya bisa saja seperti yang sudah kita dengar. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya untuk memasukkan aspek kelompok dari kelompok dua. Dan saya telah diberikan oleh guru. Pertama sekali, mengapa ada ADK? Mengapa ada ADK itu ya karena tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-temannya anak yang dimana dia itu tidak sesuai dengan anak seusianya, mungkin karena udah kuat atau gangguan-gangguan yang serta keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang ketiga, siapa aja yang disebut dengan ADK? Jadi yang disebut dengan ADK ini adalah anak-anak Evina ya. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan belajar kepada kami. Tadi kami telah diskusi di kelompok, jadi yang merupakan hasil diskusi kelompokan. Nah yang pertama, kenapa ada yang disebut dengan ADK? Nah di sini kan menemukan jawabannya. Dan teman-teman yang lain juga tadi sudah menemukannya, jadi kami juga akan melaporkan dalam ADK ini yaitu anak yang berbakat dan anak yang kurang berbakat. Di sini ada seperti kalau yang kurang bagian baik di dalam maupun di luar lingkungan ya. Ini juga bisa di dalam seperti kampus, ini juga bisa kepada teman sebaya semua termasuk kepada teman-teman tergantung bagaimana kita berkomunikasi. Baik, dan tiga kelompok menyajikan hasil diskusi dalam kelompoknya. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami ADK itu seperti apa saat ini? Sudah. Jadi saya ingin memastikan bahwa saudara memahami apa itu ADK. ADK adalah sama atau berbeda dengan mereka yang cacat mental? Sama atau berbeda? Sama. ADK anak berkebutuhan khusus dengan cacat mental. Anak berkebutuhan khusus ya, mengalami keterbatasan baik itu fisik, baik itu mental, intelektual, kemudian sosial, emosional, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, betul ya, tadi sudah dibahas ada beberapa jenis ketidakmampuan mereka yang memiliki kekurangan di beberapa hal, baik itu fisik, mental, sosial, emosional, dan perilaku. Ya, di mana kita temui mereka? Di mana saja. Yang kita lihat pada sekolah, di mana lagi? Pasar, gereja, tangga, bisa ya? Bisa kita temui ketika kita berkomunikasi. Caranya kenali mereka, adaptasi dengan mereka, berupaya untuk selalu bertanya. Kan yang di atas rata-rata, di atas rata-rata, yang di atas rata-rata, di bawah rata-rata ya? Iya. Apa saja yang di bawah rata-rata yang sering ditemui? Pengalaman kalian? Malas belajar, lambat baca, ya, dengan malas belajar, apalagi, ya, lambat berkomunikasi, kurang ekspresif ya mungkin ya. Dan yang tadi, berapa persen kira-kira yang berbakat? Sedikit ya, sedikit, mungkin di antara 10 terdapat 1. Nah, bagaimana kita mendampingi mereka, mendidik mereka? Seandainya saudara sebagai guru BK ya, khususnya guru BK. Oke, baiklah, bila tidak ada pertanyaan lagi, maka sebelum kita akhiri, Ibu akan absen semuanya ya.
Yang baik-baik. Diloma Kasela. Hadir Bu. Renalis Mulu. Hadir Bu. Anismawati. Salestina. Emilia. Hadir Bu. Gresela. Hadir Bu. Karisma. Hadir Bu. Franciscus. Hadir Bu. Ferdinand. Marta. Hadir Bu. Diani. Hadir Bu. Esther. Hadir Bu. Ajasman. Hadir Bu. Yusmin. Hadir Bu. Mawati. Ertina. Dedirius. Hadir Bu. Dan Mariani. Kecuali Deli ya. Oke, baik. Setelah diskusikan bersama-sama topik hari ini, yaitu anak berkebutuhan khusus, maka saya semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Oke? Pertanyaan lagi, maka kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan sampai ketemu minggu depan dengan semangat yang baru. Bisa? Bisa.